Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Sudah mau pulang ya, saya sendiri sudah dari jam 10 pagi di sini dan ini sudah mau pulang. Ada sudah berapa jam ya? Udah 7 jam setengah ya saya berada di rumah sakit. Dan saya berharap teman-teman masih sehat-sehat selalu, tidak ada kekurangan suatu apa. Buat teman-teman yang sedang mengalami masalah kecemasan, mudah-mudahan segera membaik. Hari ini kebetulan banyak pasien yang mengalami gejala-gejala kecemasan yang disertai adanya peningkatan dari tekanan darah, ya. Jadi kalau ditanya, banyak orang yang mengalami tekanan darahnya menjadi tinggi ketika dia mengalami kecemasan. Memang paling sering sih kalau orang yang mengalami gangguan ini seringkali mereka mengalami gangguannya itu debar-debar ya. Tapi tekanan darahnya juga suka naik. Sehingga biasanya pada beberapa pasien yang datang ke IGD dan menggunakan pengobatan saat itu biasanya ditambahkan juga ada beberapa obat anti hipertensi ya. Misalnya pada saat diperiksa di IGD itu tensinya 100, misalnya 150 per 90 atau 150 per 100 gitu. Biasanya yang seperti ini dikasih obat tensi atau hipertensi. Nah, kita tahu bahwa memang hipertensi itu sifatnya esensial ya. Jadi pada beberapa orang yang punya keturunan darah tinggi, biasanya memang tensinya itu seringkali nanti menjadi tinggi di usia-usia 30-an ya. Namun, kita tahu bahwa ada beberapa cara yang bisa kita kurangi untuk mendapatkan uh, apa ya, kalau kita bilang tensi yang stabil. Contohnya, berat badannya harus ideal. Yang kedua, kurangi penggunaan garam misalnya. Nah, yang ketiga juga biasanya adalah berolahraga yang teratur, tidak ngopi katanya yang terlalu banyak. Ini juga sangat berhubungan dengan tensi. Jadi sebenarnya kalau orang cemas tensinya tinggi, kita harus lihat dulu nih, apakah memang di keluarganya dia itu ada yang mengalami gangguan kecemasan. Pertama, yang kedua, apakah ada orang di dalam keluarganya itu yang sedara ya, misalnya ayah ibunya itu yang punya masalah hipertensi. Nah, seringkali hipertensi itu kan tadi sifatnya turunan ya. Tapi bukan berarti kan semua orang yang di dalam satu turunan itu jadi bakalan kena hipertensi. Nggak juga gitu. Bisa aja tidak demikian. Lalu bagaimana kalau begitu? Nah, ada baiknya ya sebenarnya kalau menurut saya si pasien itu melihat dulu nih kondisinya. Apakah memang dia ini tadinya itu punya masalah hipertensi atau tidak. Karena sering ya ditemui di dalam praktek saya sehari-hari, si pasien ini mendapatkan obat anti hipertensi misalnya dari IGD atau dari dokter umum karena memang dia pernah serangan panik dan saat serangan panik tensinya sampai 160, 170 gitu ya per 90 gitu. Nah, memang udah termasuk hipertensi kan kalau grade itu. Tapi kan kita tahu bahwa untuk dikatakan mengalami hipertensi, dia harus dicek 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dan kondisinya saat itu mengalami gejala-gejala. Nah, kalau dia masih prehipertensi, ya prehipertensi itu sekitarannya itu sekarang tuh di 130 ya. 125 sampai 130, terus kemudian bawahnya itu 85 sampai 90. Itu biasanya masih diharapkan boleh melakukan modifikasi gaya hidup. Ya tadi kan kurangi garam, kurangi berat badan, kemudian berolahraga gitu. Nah, kalau sudah grade 2 ya misalnya di atas 95 tensi bawahnya, atasnya di atas 135 atau 140, biasanya sudah disarankan untuk pengobatan rutin karena khawatir takut ginjalnya kena ya. Jadi jangan salah tuh, orang suka salah kan. Orang dibilang katanya kalau gangguan hipertensi makan obat nanti kena ginjal. Malah kalau nggak makan obat dia kena ginjal. Nah, lalu bagaimana kalau pasien cemas yang hanya sesekali datang kondisi cemasnya tensinya naik kayak gitu. Nah, pada awalnya biasanya diperbolehkan seperti teman-teman yang mengalami gangguan panik
ataupun berdebar-debar itu suka dikasih obat penurun tekanan darah dan juga bukan penurun tekanan darah, sebenarnya penurun denyut jantung yang bisa berakibat kepada penekanan darah juga ya tekanannya, yaitu misalnya bisoprolol ya, merek dagang yang tekanannya adalah Concor misalnya. Nah, itu bisa diberikan untuk mengurangi denyut jantung. Saya sendiri kadang-kadang mungkin hanya memberikan propanolol untuk peningkatan denyut jantungnya supaya lebih reda seperti itu ya. Dosisnya juga kecil biasanya. Nah, kalau misalnya begitu berarti kita lihat apakah memang si orang ini benar-benar punya hipertensi atau karena peningkatan sistem saraf simpatiknya berlebihan saat panik, dan itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Jadi silakan konsultasikan ke dokter Anda, apakah saya ini benar-benar hipertensi dok. Biasanya kan 3 kali periksa ya, di berbeda waktu nih, misalnya hari Senin, Rabu, Kamis gitu misalnya diperiksa. Nah baru dah, kalau memang tinggi terus berarti memang dia hipertensi, dan biasanya diperiksanya pagi ya, tidak perlu berkali-kali karena beberapa teman-teman suka periksa tensinya berkali-kali ya. Ada juga orang yang punya hipertensi itu namanya white coat hypertension. White coat hypertension itu biasanya orang itu sering kali apa? Berdebar-debar ya, jantungnya takut kalau ditensi kalau dia berada di rumah sakit. Pasien saya itu banyak sekali yang takut ditensi kalau berada di dalam rumah sakit. Jadi dia kalau misalnya di rumah sakit ke dokter, dia nggak mau ditensi ya, takut dia karena semakin dia cemas tensinya makin tinggi. Nah yang kayak begini ini sebenarnya belum tentu membutuhkan obat antihipertensi. Jadi obat antihipertensi atau obat tekanan darah tinggi itu belum tentu diperlukan oleh pasien cemas panik kalau memang dia tidak punya masalah hipertensi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa membantu teman-teman. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.